Di Filipina, ada sebuah kelompok militan bersenjata yang sangat ekstrim. Dikenal sebagai kelompok Abu Sayyaf. Abu Sayyaf tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan tumbuh dari rangkaian panjang konflik sejarah, dinamika ideologi, dan jaringan global yang sering terhubung selama beberapa dekade. Untuk memahami asal-usulnya, kita harus kembali ke wilayah Filipina Selatan, khususnya di Mindanao dan Kepulauan Sulu. Sebuah kawasan yang sejak berabad-abad memiliki identitas politik dan juga keagamaan yang berbeda dari Manila. Pada abad ke-14, Islam telah masuk ke wilayah ini melalui jalur perdagangan, jauh sebelum kolonialisasi Barat. Kesultanan seperti Sulu dan Mindanao berkembang sebagai entitas politik yang mandiri, dengan sistem pemerintahan, hukum, dan jaringan perdagangan sendiri. Ketika kerajaan Spanyol mulai menjajah Filipina pada tahun 1565, wilayah selatan ini tidak sepenuhnya tunduk. Perlawanan terhadap kolonialisme berlangsung selama berabad-abad, dan istilah Moro yang digunakan oleh Spanyol untuk menyebut Muslim Filipina menjadi simbol identitas sekaligus resistensi. Setelah Spanyol menyerahkan Filipina kepada Amerika Serikat melalui Perjanjian Paris pada tahun 1898, konflik tidak berhenti. Pemerintah kolonial Amerika melanjutkan upaya investigasi wilayah selatan, yang seringkali diwarnai dengan kekerasan. Memasuki abad ke-20, khususnya setelah Filipina merdeka pada tanggal 4 Juli tahun 1946, ketegangan antara pemerintah pusat dan komunitas Muslim di selatan semakin kompleks. Program transmigrasi yang didorong pemerintah menyebabkan perpindahan besar-besaran penduduk Kristen dari utara ke Mindanao. Hal ini mengubah komposisi demografis dan memicu konflik agraria serta ketegangan sosial yang tajam. Pada tahun 1968, terjadi peristiwa yang kemudian dikenal sebagai pembantaian Jabidah. Sekelompok pemuda Muslim yang direkrut untuk operasi rahasia dilaporkan dibunuh oleh militer Filipina di Pulau Corregidor. Peristiwa ini menjadi titik balik penting, karena memicu kemarahan luas di kalangan Muslim Filipina dan memperkuat narasi marginalisasi. Tidak lama setelah itu, pada tahun 1972, Presiden Ferdinand Marcos menetapkan darurat militer. Kebijakan ini memperburuk konflik di selatan dan mendorong munculnya gerakan perlawanan bersenjata yang lebih terorganisir. Salah satu yang paling signifikan adalah Moro National Liberation Front yang didirikan oleh Nur Miswari pada tahun 1972. Kelompok ini menuntut kemerdekaan bagi wilayah Muslim di selatan Filipina. Konflik antara MNLF dengan pemerintah berlangsung intens panjang dekade tahun 1970-an. Pada tahun 1976, Perjanjian Tripoli yang dimediasi oleh Organisasi Konferensi Islam mencoba meredakan konflik dengan menawarkan otonomi, tetapi implementasinya tidak berjalan mulus. Perpecahan internal mulai muncul dalam MNLF, terutama terkait strategi dan juga ideologi. Pada tahun 1981, seorang tokoh bernama Abdur Razak Janjalani mulai memainkan peran penting. Abdur Razak lahir pada tahun 1599 di Basilan, sebuah pulau di selatan Filipina. Berbeda dengan tokoh lokal lainnya, Abdur Razak Janjalani memiliki pengalaman internasional yang cukup signifikan. Pada awal tahun 1980, ia melakukan perjalanan ke Timur Tengah dan juga Asia Selatan. Salah satu fase penting dalam hidupnya terjadi ketika ia berada di Afghanistan pada masa perang melawan invasi Soviet yang dimulai pada tahun 1979. Konflik ini menarik ribuan pejuang dari berbagai negara Muslim, termasuk dari Asia Tenggara. Abdur Razak Janjalani diyakini terlibat dalam jaringan mujahidin, meskipun detail spesifik keterlibatannya seringkali berbeda-beda. Di Afghanistan, ia terpapar pada ideologi yang lebih transnasional, termasuk konsep jihad global yang melampaui konteks lokal.
Ia juga disebut memiliki kontak dengan tokoh-tokoh yang terhubung dengan jaringan seperti Al-Qaeda, yang pada akhir tahun 1980 terbentuk sebagai organisasi yang mengordinasikan para veteran perang Afghanistan. Ketika Abdul Razak Janjalani kembali ke Filipina sekitar tahun 1987, landscape konflik di selatan telah berubah. Moro Islamic Liberation Front telah muncul sebagai pecahan dari MNLF pada tahun 1984 dengan pendekatan yang lebih berbasis agama. Namun, Abdul Razak Janjalani merasa bahwa baik MNLF maupun MILF tidak cukup tegas dalam menerapkan visi ideologis yang ia yakini. Pada tahun 1991, Janjalani secara resmi mendirikan kelompok yang kemudian dikenal sebagai Abu Sayyaf. Nama ini sering diterjemahkan sebagai pembawa pedang dan mencerminkan orientasi militan kelompok tersebut. Berbeda dengan MNLF yang lebih nasionalis dan MILF yang berfokus pada pembentukan pemerintahan Islam lokal. Abu Sayyaf sejak awal menggabungkan agenda lokal dengan narasi global yang lebih luas. Pada fase awal, Abu Sayyaf tidak langsung dikenal luas. Kelompok ini relatif kecil, dengan anggota yang sebagian besar berasal dari Basilan dan juga Sulu. Namun yang membedakan mereka adalah pendekatan operasional dan jaringan internasional yang dimiliki oleh Janjalani. Ia menggunakan koneksi yang dibangun selama berada di luar negeri untuk mendapatkan dukungan finansial dan juga logistik. Sumber pendanaan menjadi aspek penting dalam perkembangan awal kelompok ini. Beberapa laporan menunjukkan bahwa pada awal tahun 1990-an, ada aliran dana dari jaringan internasional yang simpatik terhadap perjuangan bersenjata di berbagai wilayah konflik. Dana ini digunakan untuk perekrutan, pelatihan, dan juga pengadaan senjata. Selain itu, kondisi lokal di Basilan dan juga Sulu juga memainkan peran besar. Wilayah ini memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, infrastruktur yang terbatas, dan kehadiran negara yang lemah. Dalam konteks seperti ini, kelompok bersenjata seringkali dapat menarik anggota dengan kombinasi ideologi, insentif ekonomi, dan jaringan sosial. Pada tahun 1992 hingga tahun 1994, Abu Sayyaf mulai melakukan serangkaian operasi yang menarik perhatian. Namun, penting untuk dicatat bahwa pada tahap ini, identitas kelompok masih dalam proses pembentukan. Mereka belum sepenuhnya menjadi organisasi yang dikenal secara internasional seperti di tahun-tahun berikutnya. Abdul Razak Janjalani sendiri memainkan peran sentral sebagai pemimpin ideologis dan juga operasional. Ia dikenal sebagai orator yang kuat dan mampu mengartikulasikan narasi yang menggabungkan ketidakpuasan lokal dengan isu global. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan bahwa perjuangan mereka bukan hanya tentang wilayah, tapi juga tentang identitas dan keyakinan. Namun di balik narasi tersebut, terdapat dinamika internal yang kompleks. Abu Sayyaf bukanlah organisasi yang homogen. Sejak awal, terdapat perbedaan motivasi di antara anggotanya. Sebagian anggota benar-benar tergerak oleh ideologi, sementara yang lain lebih pragmatis, melihat kelompok ini sebagai sarana untuk mendapatkan kekuatan dan juga sumber daya. Pada tahun 1995, kelompok ini mulai menunjukkan peningkatan kapasitas operasional. Salah satu insiden yang sering disebut sebagai titik awal perhatian luas adalah serangan di kota Ipil pada bulan April tahun 1995. Peristiwa ini menandai eskalasi signifikan dalam aktivitas kelompok dan memperlihatkan kemampuan mereka untuk melakukan operasi yang lebih terkoordinasi. Namun, untuk memahami mengapa Abu Sayyaf bisa berkembang hingga tahap tersebut, kita harus melihat kombinasi faktor yang lebih luas. Pertama adalah warisan sejarah konflik yang panjang di selatan Filipina. Yang kedua adalah pengaruh ideologi transnasional yang masuk melalui individu seperti Janjalani. Ketiga adalah kondisi sosial ekonomi yang memungkinkan kelompok seperti ini merekrut dan juga bertahan. Pada tahun 1998, Abdul Razak Janjalani tewas dalam sebuah operasi oleh aparat keamanan Filipina. Kematian ini menjadi momen penting yang mengubah arah organisasi. Namun,
pada fase yang kita bahas saat ini, yaitu latar belakang. Yang paling penting adalah bagaimana fondasi kelompok ini telah dibangun jauh sebelum itu. Dengan demikian, Abu Sayyaf bukanlah fenomena yang muncul secara spontan. Ia adalah hasil dari interaksi antara sejarah kolonial, konflik domestik, dinamika ideologi global, dan kondisi lokal yang kompleks. Semua elemen ini bertemu dalam sosok Janjalani dan juga jaringan yang ia bangun, menciptakan sebuah organisasi yang pada awalnya kecil, tapi memiliki potensi untuk berkembang menjadi aktor yang lebih signifikan di kawasan. Memasuki periode setelah tahun 1995, dinamika dalam tubuh Abu Sayyaf mulai mengalami perubahan yang signifikan, baik dari segi struktur organisasi, pola operasi, maupun persepsi publik terhadap kelompok tersebut. Jika pada fase sebelumnya kelompok ini masih berada dalam tahap konsolidasi ideologis dan pembentukan jaringan, maka pada fase ini pula mereka mulai bergerak ke arah yang lebih agresif dan terfragmentasi. Serangan di IPIL pada bulan April tahun 1995 bukan hanya menjadi penanda peningkatan kapasitas operasional, tetapi juga membuka exposure yang jauh lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam peristiwa tersebut, kelompok ini menunjukkan kemampuan untuk mengkoordinasikan serangan berskala besar terhadap target sipil dan juga ekonomi. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan fisik, tapi juga efek psikologis yang memperkuat citra mereka sebagai kelompok yang tidak lagi sekedar lokal. Namun, di balik peningkatan visibilitas ini, terdapat persoalan internal yang mulai muncul. Struktur Abu Sayyaf tidak dibangun seperti organisasi militer konvensional dengan rantai komando yang kuat. Sebaliknya, ia lebih menyerupai jaringan longgar yang berpusat pada figur karismatik. Dalam hal ini adalah Abdur Razak Janjalani. Ketergantungan yang tinggi terhadap satu tokoh membuat stabilitas organisasi menjadi rentan. Pada periode tahun 1995 hingga tahun 1997, Janjalani masih berusaha menjaga arah ideologis kelompok. Ia menekankan pentingnya disiplin, struktur, dan tujuan jangka panjang. Namun realitas di lapangan tidak selalu sejalan dengan visi tersebut. Seiring bertambahnya anggota, terutama dari kalangan muda di Basilan dan juga Sulu, motivasi yang beragam mulai mempengaruhi arah gerakan. Sebagian anggota baru tidak memiliki latar belakang ideologis yang kuat seperti generasi awal yang terpapar pengalaman konflik internasional. Generasi baru lebih dipengaruhi oleh kondisi lokal, kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, serta lemahnya institusi negara. Dalam konteks ini, keanggotaan dalam kelompok bersenjata seringkali menjadi alternatif yang dianggap memberikan status perlindungan atau bahkan penghasilan. Pada saat yang sama, tekanan dari aparat keamanan Filipina juga mulai meningkat. Pemerintah mulai memprioritaskan penangkapan Abu Sayyaf sebagai ancaman keamanan utama di wilayah selatan. Operasi militer dilakukan secara berkala, meskipun seringkali menghadapi tantangan geografis dan logistik di wilayah kepulauan. Pada tahun 1998, terjadi momen krusial ketika Abdur Razak Janjalani tewas dalam sebuah operasi oleh aparat keamanan di Basilan. Kematian ini bukan hanya kehilangan seorang pemimpin, tetapi juga hilangnya figur pemersatu yang selama ini menjaga kohesi internal kelompok. Dampaknya segera terasa dalam bentuk fragmentasi. Pasca kematiannya, kepemimpinan Abu Sayyaf tidak langsung beralih dari satu figur tunggal yang kuat. Sebaliknya, muncul beberapa faksi yang dipimpin oleh komandan lapangan dengan basis wilayah masing-masing. Salah satu tokoh yang kemudian menonjol adalah Khadafi Janjalani, adik dari Abdur Razak, yang berusaha mengambil alih kepemimpinan. Namun, berbeda dengan kakaknya, Khadafi tidak memiliki tingkat otoritas yang sama, terutama dalam hal ideologi. Hal ini membuat koordinasi antara faksi menjadi lebih longgar. Dalam situasi seperti ini, orientasi kelompok mulai bergeser secara bertahap. Jika pada fase awal Abu Sayyaf menggabungkan narasi ideologis dengan tujuan politik, maka setelah tahun 1998 mulai terlihat kecenderungan pragmatis yang lebih dominan.
Aktivitas seperti penculikan untuk tebusan mulai meningkat dan menjadi salah satu sumber pendanaan utama. Ini bukan berarti ideologi sepenuhnya hilang, tetapi perannya menjadi lebih kabur dalam praktik sehari-hari. Perubahan ini juga tidak terlepas dari faktor eksternal. Pada akhir tahun 1990-an, jaringan internasional yang sebelumnya memberikan dukungan mulai mengalami tekanan, terutama setelah berbagai negara meningkatkan upaya untuk membatasi aliran dana ke kelompok bersenjata. Hal ini memaksa Abu Sayyaf untuk mencari sumber pendanaan alternatif yang lebih langsung dan juga lokal. Wilayah operasi mereka tetap terkonsentrasi di Basilan, Sulu, dan juga Tawi-Tawi, daerah yang secara geografis terdiri dari pulau-pulau kecil dengan akses terbatas. Kondisi ini memberikan keuntungan taktis, karena dapat mempersulit operasi militer skala besar dari pemerintah. Selain itu, kedekatan dengan perbatasan maritim internasional membuka peluang mobilitas lintas negara, terutama ke wilayah Malaysia bagian timur. Pada tahun 2000, Abu Sayyaf kembali menarik perhatian internasional melalui serangkaian penculikan yang melibatkan warga asing. Salah satu insiden yang paling dikenal terjadi di sebuah resort di Sipadan, Malaysia, di mana sejumlah wisatawan diculik dan dibawa ke wilayah Filipina Selatan. Peristiwa ini menandai perubahan signifikan dalam skala dan juga target operasi mereka. Aksi tersebut tidak hanya meningkatkan profil kelompok Abu Sayyaf di mata dunia, tapi juga memicu respon internasional yang kuat. Pemerintah Filipina mendapatkan tekanan untuk menangani situasi ini dengan lebih serius, sementara negara-negara lain mulai terlibat dalam bentuk kerjasama keamanan. Namun dalam tubuh Abu Sayyaf sendiri, keberhasilan operasi ini justru memperkuat orientasi pragmatis. Tebusan yang diperoleh dari penculikan menjadi sumber dana yang sangat besar dibandingkan dengan sumber lain. Hal ini menciptakan insentif bagi faksi-faksi untuk melakukan operasi serupa, bahkan tanpa koordinasi yang kuat dengan kepemimpinan pusat. Pada periode ini, identitas Abu Sayyaf menjadi semakin kompleks. Di satu sisi, mereka masih menggunakan narasi ideologis dalam komunikasi dan juga perekrutan. Di sisi lain, praktek di lapangan seringkali lebih menyerupai aktivitas kriminal terorganisir. Batas antara motif politik dan juga ekonomi menjadi semakin kabur. Pemerintah Filipina merespon dengan meningkatkan operasi militer dan juga kerjasama dengan mitra internasional. Setelah peristiwa 11 September tahun 2001 di Amerika Serikat, perhatian global terhadap kelompok bersenjata meningkat secara drastis. Abu Sayyaf kemudian dikategorikan sebagai bagian dari jaringan yang lebih luas, meskipun hubungan operasional langsung dengan organisasi seperti Al-Qaeda seringkali menjadi perdebatan di kalangan analis. Pada tahun 2002, Amerika Serikat mulai memberikan dukungan militer kepada Filipina melalui program pelatihan dan bantuan teknis dalam rangka operasi kontraterorisme. Kehadiran ini memberikan dimensi baru dalam konflik di selatan Filipina, dengan pendekatan yang lebih terkoordinasi dan berbasis intelijen. Meskipun demikian, keberhasilan dalam melemahkan kelompok Abu Sayyaf tidak terjadi secara instan. Struktur yang terdesentralisasi membuat kelompok ini mampu bertahan meskipun menghadapi tekanan yang intens. Faksi-faksi yang lebih kecil dapat beroperasi secara mandiri, memanfaatkan pengetahuan lokal dan jaringan sosial untuk menghindari penangkapan. Dalam konteks ini, Abu Sayyaf pada awal dekade tahun 2000 tidak lagi dapat dipahami sebagai satu entitas tunggal yang homogen. Ia telah berubah menjadi jaringan yang terdiri dari berbagai kelompok dengan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Beberapa masih mempertahankan elemen ideologis, sementara yang lain sepenuhnya berorientasi pada keuntungan ekonomi. Namun jika ditarik kembali ke akar yang telah dibangun pada bagian sebelumnya, terlihat bahwa transformasi ini bukan perubahan yang sepenuhnya terputus. Fondasi yang diletakkan oleh Abdurrazak Janjalani, baik dalam hal jaringan, narasi, maupun metode, tetap menjadi referensi, meskipun interpretasinya berbeda-beda di antara para penerusnya. Dengan demikian, fase ini menunjukkan bagaimana sebuah kelompok yang lahir dari kombinasi ideologi dan konflik historis dapat mengalami pergeseran arah ketika dihadapkan pada realitas operasional, tekanan eksternal, dan juga dinamika internal.
Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi cara mereka beroperasi, tetapi juga bagaimana mereka dipersilahkan oleh masyarakat lokal, pemerintah, dan juga komunitas internasional